Shalom saudaraku, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah kebaikan-Mu. Kami ada sampai saat ini. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur dan setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi membangun kami, mengoreksi kami, menutrisi kami, mendewasakan kami. Tolong kami semua anak-anakmu, terutama hambamu, sembunyikan hambamu di balik kuasa salibmu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Biar hikmat, otoritas, wibawa ilahi turun atas hamba, sembunyikan hamba di balik kuasa salibmu. Dan setiap kami bukan hanya pendengar, terutama kami pelaku firman. Kami sepakat sehati menghancurkan setiap kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Allah. Biar kuasamu yang bekerja, Roh Kudus bicara pada hamba pakai lidah, mulut hamba ini untuk perpanjangan lidahmu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi pesanmu. Biar kami semua semakin didewasakan menjadi bejanamu untuk kemuliaan namamu. Hanya namamu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Apa kabar di hari Minggu ini? Senang sekali melihat saudara semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya saudara. Baik saudara, firman Tuhan saat ini saya beri judul Dibangun untuk bertahan, diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, jemaat Tuhan semuanya yang saya kasihi, terutama untuk kedua mempelai yang hari ini akan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Hari ini adalah hari sukacita bukan hanya bagi mereka tetapi juga bagi kita semua yang akan menjadi saksi dari awal perjalanan rumah tangga ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih lebih dulu untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ini adalah kehormatan yang besar, sekaligus tanggung jawab yang saya emban dengan penuh kerendahan hati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernikahan itu bukan sekedar momen romantis atau seremoni yang indah. Pernikahan adalah sebuah keputusan ilahi untuk membangun hidup bersama dan lebih dari itu, untuk membangun rumah yang didirikan di atas pondasi yang kuat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, orang bijak adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika hujan turun dan angin melanda, rumah itu tetap berdiri karena dibangun di atas dasar yang kuat. Hari ini kita akan merenungkan tiga pesan penting dari firman Tuhan yang akan menolong setiap kita, terutama pasangan yang akan kita saksikan hari ini, terutama mempelai hari ini untuk membangun pernikahan yang tahan uji dan menjadi berkat. Yang pertama, kasih bukan sekedar perasaan, saudara. Tapi ini pilihan setiap hari. Bila kita membaca dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ini mengajarkan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak melakukan yang tidak sopan. Ini bukan deskripsi tentang perasaan sementara tetapi tentang karakter yang dihidupi. Dunia mengajarkan bahwa cinta itu harus bergetar, harus penuh rasa. Tapi pernikahan bukan soal perasaan yang menggebu-gebu setiap hari. Saudara, ada masa sulit, kelelahan, bahkan mungkin kekecewaan. Disitulah pernikahan kita akan diuji. Tahukah saudara, kasih sejati itu adalah komitmen yang tetap memilih, mengasihi, meskipun perasaan tidak selalu mendukung. Saya mau memberi ilustrasi siapa yang pernah memiliki atau suka berkebun, saudara ya. Tahukah saudara, punya taman itu tidak bisa tetap indah kalau tidak dirawat. Ya, kita perlu mencabuti rumput. Pasti akan selalu ada rumput liar, saudara. Sehebat apapun Anda memberi eh, pembersihan di awal, itu harus terus, saudara. Nggak ada yang kata cukup di sini saja perawatannya.
Harus disiram setiap hari, ada konsistensi, ada persistensi. Diberi pupuk. Begitu juga kasih. Harus dipelihara dengan pengampunan, kerendahan hati, dan ketekunan. Cinta sejati tidak menunggu perasaan, tetapi memilih untuk bertahan dan mengasihi setiap hari. Saudara, kalau Anda hanya menikah berdasarkan perasaan, perasaan kita itu selalu berubah-ubah, saudara. Mungkin saat ini pengantinnya begitu cantik, saudara. Tunggu nanti kalau hamil, punya anak. Wah, saya sering membuat foto-foto yang lucu, saudara. Sebelum, sesudah. Wow, waktu dia kerja masih gadis, saudara. Rambut ditata. Ya, cantik, wangi. Tetapi setelah punya anak, saudara. Karena saya pernah ada di fase itu, saudara. Bahkan saya pernah punya berat badan yang over, saudara. Wah, saya makan terus makan karena saya menyusui, saudara, maaf. Tetapi ada saatnya kalau cinta hanya sekedar perasaan, suami saya mungkin perasaannya udah enak lihat saya, saudara. Tetapi pernikahan Kristen didasari bukan perasaan, tetapi komitmen. Komitmen berarti kita memilih untuk bertahan dan mengasihi setiap hari. Jadi, kasih itu bukan sekedar pilihan, bukan sekedar perasaan, tapi itu keputusan pilihan kita. Yang kedua, komunikasi ini adalah nafas rumah tangga, saudara. Bila kita membaca dari Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Tahukah saudara, banyak pernikahan tidak gagal karena kekurangan cinta, tapi justru karena miskomunikasi. Kata-kata yang tidak bisa dijaga, ini lebih menyakiti lebih dalam dari yang kita duga, saudara. Jadi, komunikasi itu bukan sekedar bicara, tapi mendengar dengan hati. Kita belajar mengerti, bukan hanya ingin dimengerti. Komunikasi adalah saluran udara dalam tubuh. Bila saluran ini tersumbat, maka tubuh akan lemas dan kehilangan oksigen. Demikian pula rumah tangga, saudara. Tanpa komunikasi yang sehat, maka relasi akan melemah. Jadi dalam rumah tangga bicara itu penting, tapi mendengar lebih penting, saudara. Bahkan seminar-seminar dan pendidikan membuktikan bila Anda ingin menjadi pembicara yang baik, Anda harus lebih dulu mendengar lebih baik. Bahkan salah satu iklan asuransi, saya tidak perlu sebut, saudara, dia bilang, always listening, always understanding. Anda tidak akan bisa mengerti kalau Anda tidak mendengar. Apalagi kalau Anda dibilang Anda hanya bicara terus. Saya mengatakan ini karena saya pelakunya, saudara. Apalagi perempuan. Perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata setiap hari, saudara. Wah, stres perempuan kalau nggak bicara, saudara. Makanya banyak perempuan kalau salah kaprah jadi penggosip, saudara. Makanya kalau jadi pembicara itu biar perempuan. Supaya dia mengeluarkan 20.000 kata itu, saudara. Pasti suami-suami senang. Karena nanti suami udah pulang, istrinya udah capek bicara. Jadi istrinya hanya mendengar, mendengar, suami pun senang. Ya kan, saudara ya? Walau sebenarnya istri hanya ingin dimengerti, saudara ya. Dengan didengarkan. Tetapi berbicara, berkomunikasi itu penting. Namun lebih penting kalau kita lebih dulu mendengar. Ini salah satu kunci. Dan yang ketiga, ada tiga pesan dari sini untuk menjadi membuat kita bertahan dan bukan hanya bertahan tetapi membangun, terbangun, saudara. Kalau hanya bertahan, wah, buat apa ya, saudara ya? Jadi Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, tiga tali lembar tidak mudah diputuskan. Pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang tiga pribadi. Siapa saja, saudara? Suami, istri, dan Tuhan. Kalau Tuhan hanya jadi tamu dalam hubungan suami istri, dalam pernikahan, maka percayalah keputusan dan arah hidup hanya akan didasarkan pada kebijaksanaan manusia yang terbatas. Tapi jika Tuhan menjadi pusat, center, maka setiap keputusan, konflik, tantangan ini akan diarahkan oleh hikmatnya. Rumah tangga akan punya arah, bukan hanya reaksi terhadap keadaan. Saya ingin kita semua membayangkan seperti dua orang sedang mendayung ke arah yang berbeda. Capek kan, saudara?
Kalau satu istrinya mendayung ke sini, suami mendayung ke sana, capek. Yang ada istri capek, suami capek, nggak sampai-sampai muter-muter. Perahunya bingung, lama-lama perahunya rusak. Demikianlah rumah tangga. Kita ada dalam satu perahu yang sama, nakodanya harus satu. Kalau tidak nanti nggak kemana-mana. Atau putar-putar capek. Dan nakodanya sebagai pemimpin memang laki-laki, tetapi yang jadi leher adalah istri. Keduanya sama-sama saling melengkapi karena tujuannya sama. Nggak boleh satu ke sana, satu ke sini. Harus saling mendukung, saling melengkapi. Dan kalau suami salah, suami istri harus bertindak dengan bijaksana. Disinilah kita harus melihat Tuhan adalah kompas hidup kita. Pernikahan yang dibangun didasari kasih Tuhan ini yang akan bertahan terhadap badai kehidupan. Jadi, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini, saudara? Kita bisa berdoa, melakukan doa harian bersama. Mulai dengan doa singkat saja, saudara. Nggak perlu panjang. Bahkan mungkin 2 menit untuk mendoakan pasangan supaya sehati, menyatukan hati, dan mengingatkan keduanya bahwa kita pusatnya adalah Tuhan. Pusat rumah tangga kita adalah Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Bukannya ego kita, maunya kita, ambisi kita, selalu apa-apa libatkan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Dan yang kedua, saudara, supaya rumah tangga bukan hanya sekedar bertahan, tetapi bertumbuh. Saudara harus menjaga kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jangan nanti punya anak dua, saudara. Tempat tidurnya satu sana istrinya sama suaminya jauh-jauhan, anaknya di tengah. Anak itu pemberian dari Tuhan, titipan. Tapi yang paling penting untuk dijaga juga hubungan suami istri. Jadi perlu kencan rohani bulanan. Sisihkan waktu khusus mungkin sebulan sekali untuk berbincang dari hati ke hati. Bawa firman Tuhan. Evaluasi hubungan. Doakan masa depan. Ini penting. Doa, apa-apa doa karena kuasa doa besar. Ini memang satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan yang tidak terbatas. Unlimited power. Our God. Ini bukan hanya tentang menyegarkan cinta, tapi juga memperdalam hubungan spiritual. Tahu saudara kalau seseorang punya masalah dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia akan bermasalah dengan banyak orang, terutama dengan orang-orang di sekitarnya. Karena itu pastikan hubungan kita intim dengan Tuhan, sehingga kita terarah. Kalaupun kita melakukan kesalahan, cepat disadarkan. Yang ketiga Tuhan, saudara, yang perlu dikasihkan adalah resolusi kasih. Anda, suami istri, harus menulis komitmen bersama. Misalnya, kami akan saling memaafkan sebelum tidur. Kami tidak akan berbicara kasar. Kami akan saling mendukung dalam doa. Nah, tempelkan di tempat yang bisa dilihat setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita telah merenungkan bahwa kasih bukan sekedar perasaan, tapi komitmen. Komunikasi itu satu-satunya jembatan cinta yang harus terus dibangun. Tahukah Anda banyak perceraian terjadi karena silent treatment? Apa itu silent treatment, saudara? Suami mendiamkan istri atau istri mendiamkan suami. Nggak mau ngomong, saudara. Tahukah saudara, suamiku akan sadar kalau aku tuh marah besar ketika aku sama sekali tidak ngomong sama dia. Silent treatment. Itu lebih menyakitkan. Kalau biasanya istrinya bawel, tiba-tiba nggak mau ngomong. Tapi dia tetap aja beraktivitas seperti biasa. Itu sudah menunjukkan istrinya udah putus asa sama dia. Tapi selama istri Anda masih bawel, percayalah, artinya dia masih peduli. Tapi kalau dia sudah tidak peduli lagi, biasanya salah satunya dia akan pakai silent treatment dan ini tidak baik. Mungkin gak ada yang selingkuh, tapi nggak pernah komunikasi, maka pernikahan akan hancur. Dan bahwa Tuhan harus jadi pusat, saudara. Ini yang paling penting dasarnya, bahwa Tuhanlah harus jadi pusat dalam setiap aspek pernikahan. Jadi saudara, saat ini bagi kedua mempelai yang berbahagia, saya mendoakan agar pernikahan ini menjadi seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh, tahan badai, menjadi tempat yang penuh damai serta kasih.
Dan untuk kita semua yang hadir, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa rumah tangga yang diberkati bukan dibentuk dalam sehari, tetapi dibangun hari demi hari dengan firman, dengan doa, dan kasih yang sejati. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan mengangkat doa berkat bagi pasangan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang telah membimbing kami. Tuntun kami Tuhan di dalam kasih-Mu yang luar biasa. Dan tuntun pasangan yang akan melangsungkan peneguhan pernikahan. Biar Kau yang menjadi dasar. Ada jembatan kasih, komunikasi yang tetap tulus, saling mengalah, saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.